الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا مؤلف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وساعد في بناء هذا المعهد، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. وأصل الإيمان وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود، وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rukun Islam sudah selesai kita bahas. Sekarang kita menginjak kepada iman. Iman yang sempurna adalah berartikan huwa tasdiqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman dalam arti yang sempurna yaitu bersaksi, bertagrir, ikrar atas keimanan dengan lisan, diucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan berkeyakinan dengan hati, al-janan, al-qalbu, al-fuad, sama, wa amalun bil arkan, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman yang sempurna itu hati yakin, lisan berucap, anggota badan beramal. Itu iman yang sempurna. Kalau ada orang dia cukup berucap tapi hati nggak percaya, ngomongnya mukmin, ngomongnya cinta Nabi, ngomongnya beriman, tapi hati tetap nggak percaya, itu namanya munafik.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu orang beriman ngakunya beriman, kalau udah kumpul lagi sama setan-setannya dia menyatakan enggak, saya pura-pura aja untuk menipu. Ada orang percaya dengan hatinya, percaya dengan hatinya, tapi amalnya nggak benar, nggak sesuai dengan imannya. Itu juga tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak Allah menerangkan iman, tidaklah Allah menerangkan iman dalam Al-Quran kecuali setelahnya diteruskan dengan keterangan amal-amal yang soleh. Qad aflahal mu'minun. Terusannya apa? Amal-amal semuanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun dan seterusnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah menerangkan iman terusannya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ada amalnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Setelah menyebutkan iman, wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidaklah Allah menyebut iman dalam Al-Quran kecuali setelahnya disebutkan amal-amal soleh. Kenapa? Bukti iman itu adalah amal soleh. Nah, karena itu tiga ini harus digandeng jadi satu, tiga serangkai. Nggak bisa kalau ada orang ngaku beriman tapi nggak ada amal solehnya. Harus ada pembuktian. Amal inilah yang menjadikan iman itu sempurna. Fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathrati salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'ad dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Kata Ibn Ruslan, jadilah kamu menjadi orang yang selalu menambahi kesempurnaan iman. Bukan menambahi iman itu berarti menambahi rukun imannya, enggak. Wah, kalau rukun iman kurang baik, rukun iman 6 kurang bagus, lebih baik rukun iman 6 juta. Ya nggak bisa. Maksudnya menambahi iman yaitu kesempurnaan iman. Dengan apa menambahi kesempurnaan iman? Bi kathratis sholati wat ta'ati. Dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan dengan meninggalkan daripada syahwat-syahwat nafsu, kesenangan-kesenangan nafsu. Kenapa kesempurnaan iman itu? Karena dua. Pertama, meningkatkan taat.
kedua meninggalkan kesenangan duniawi, kesenangan nafsu. Karena perbuatan dosa dibarengi dengan kenikmatan-kenikmatan, itu akan menghasilkan qaswatal qulubi, kakunya hati. Ya apa orang itu kalau hatinya kaku? Coba jangan keras-keras. Ya apa orang itu kalau hatinya kaku? Orang itu kalau hatinya kaku, dinasihati nggak sadar, diceritain neraka nggak takut, diterangkan pahala-pahala beramal soleh nggak tambah semangat, tambah males. Itu hati kaku. Penyebabnya perbuatan dosa ditambahi kesenangan-kesenangan nafsu. Uripe kepingin mangan enak, kelambine bagus, omai magrong-magrong, kendaraannya mewah, uangnya banyak, kalau beli kain yang paling mahal, kalau beli makanan yang paling lezat, kalau beli rumah yang paling baik. Setelah itu paling seneng orkesan, paling seneng band, pergi ke diskotik, minumannya Homer, berangkatnya ke Australia, ke Perancis, ke Singapura. Ini alamat sudah hati bisa kaku. Seharusnya orang mukmin nggak begitu. Oma nggak perlu bagus-bagus, pakaian sederhana, makanan yang penting halal, tapi sholat harus istiqomah berjamaah, baca Quran harus istiqomah setiap hari, wirid selalu dibaca. Itu ciri iman itu, ciri iman itu. Berubah semuanya, ngajinya ganti nyanyi, bukan pergi keluar kota atau keluar negeri untuk mencari ilmu atau berziarah kepada orang yang soleh, berangkat ke sana cari hiburan. Tanda iman itu adalah dibarengi dengan amal soleh. Kalau orang mukmin, Mbak, dia nggak akan membiarkan ada pahala yang di sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berkata, al-imanu bid'un wa sittuna wa fi riwayat au bid'un wa sab'una syu'batan adnaha imatatul adha 'anit tariq wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah muttafaqun alaih. Iman itu ada 60 bagian atau 7 bagian lebih. Macam-macam tingkatan iman. Paling tingginya iman jelas mengucapkan la ilaha illallah. Nggak ada la ilaha illallah nggak bisa mukmin. Paling rendahnya iman membersihkan jalan daripada yang mengganggu orang-orang yang berjalan, itu termasuk iman. Ono paku, ada paku, ya Allah, kalau kainjak anak kecil kasihan ya, diambil. Itu termasuk iman itu. Ada kaca, nak beling, ya Allah, kalau kainjak orang tua, orang mukmin mau ke masjid, kasihan nanti, diambil. Termasuk iman itu. Jangan dianggap remeh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syaukatin yunahhiha an tariqil muslimin au kama qala. Aku melihat ada seseorang bergelimangan dalam nikmat di surga karena ada satu duri yang ada di tengah jalan dihindarkan daripada mengganggu orang Islam. Loh, minggirno sak duri loh. Punya nilai di sisi Allah, kadang-kadang menjadi penyebab orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena itu orang-orang yang beriman ini nggak mau dia tadi itu meremehkan amalnya, karena itu adalah mendukung imannya. Diceritakan di perang Badar ada seseorang yang bernama Umar ibnul Hammam al-Ansari. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat waktu itu, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yuqatilul yawma al-musyrikin fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairan mudbir illa adkhalallahu Allahul jannah." Waktu perang Badar, sebelum perang, Nabi berkata kepada sahabat, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, sumpah demi Allah," kata Nabi, "tidak ada seseorang yang mau berperang hari ini menghadapi orang-orang musyrik sampai dia tewas, sampai dia gugur, dia dalam keadaan sabar dan mengharap ridho Allah dalam peperangannya, maju nggak pernah mundur, kecuali dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Umar bin Hammam al-Ansari ini menyatakan, "Bakhin, beruntung." Nabi bertanya, "Mimma tubakhbikh ya ibn al-Hammam?" Kenapa? Dari apa? Apa sebabnya kamu kok beruntung wahai Hammam? Wahai Umar. Umar menjawab, "Alaysa baini wa bail jannah illa an atagaddam fa uqatil haula fa uqtal?" Bukankah antara surga dengan aku cuma aku harus maju berperang sampai aku tewas ya Rasulullah? Kata Nabi, "Bala, ya benar." Waktu itu lagi menikmati makan kurma, Pak, ada di tangannya. "Aisyu hatta akula hadhihi tamarat." Wah, nggak kantin orang. Wah, percuma dah mau neruskan makan kurma ini. Masuk surga aja, kata dia. Taruh kurmanya, langsung ambil pedang, perang. Maju ke medan pertempuran sampai gugur, masuk surga ada dia. Lihat bagaimana imannya orang ini. Nggak kanti sudah. Mau nutup beberapa kurma sisanya nggak ada di tangannya, ada. Mlebu surga enak wis. Itu sahabat Nabi. Coba kena wong sungi. Sebentar beb, saya masih meriang. Itulah iman, saudara-saudara. Alhasil iman itu adalah salah satu modal untuk bisa membuat kita bahagia dunia sampai akhir. Tanpa iman nggak bisa. Beramal tapi nggak dibarengi iman, percuma. Kenapa? Nggak akan dapat apa-apa di akhirat.
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia min jumlatil munafiqin, dia termasuk orang munafik. Apa aja iman? Pertama, anta tagid, kamu harus meyakini annallaha maujud, Allah itu ada. Allah itu adalah ada. Buktinya apa Allah ada? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum. Apakah masih ada keraguan kepada Allah? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Loh. Tapi saya kan nggak ngelihat Allah, yang saya lihat kan langit. Sekarang saya mau tanya, ini kursi, sampai lihat kursi ini loh. Sekalipun sampai nggak melihat tukang kursi, tukang kayu yang membuat kursi, tapi sampai yakin nggak mungkin ada kursi kecuali karena ada tukang yang buat, ya nggak? Apa ada langsung ada kursi tanpa ada yang membuat kursi? Otak siapa yang akan menerima? Ini serbannya Habib Taufik ini. Sampean pasti yakin kelihatan serbannya Habib Taufik ini pasti ada tukang kain yang membuat serban. Nggak mungkin moro-moro serban tanpa ada yang membuat. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada matahari, ada sampean semuanya. Nggak mungkin itu terjadi kecuali ada yang buat. Kecuali ada yang buat. Tanya sama orang komunis, pasti dia akan, iya nggak mungkin ada kecuali pasti ada yang buat. Tanya orang Kristen, pasti begitu. Tanya sama orang Yahudi, pasti begitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Manusia? Nggak mungkin. Menungso? Nggak mungkin. Tuhannya dari batu? Nggak mungkin. Pasti ada yang maha kuasa yang menciptakan. Ada satu orang ditanya, apa buktinya Allah ada? Apa buktinya ada? Allah itu ada. Dijawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir war-rawthu yadullu 'alal hamir wa atharul aqdam tadullu 'alal masir. Maaf, tainya unta itu menunjukkan adanya unta. Ono kotorane unta, sampai nggak kelihatan untanya, pasti sampean tadi itu yakin tadi ada unta berak di sini. Masa ono menungso kotorannya kayak kotorannya unta? Kalau ada teletoke sapi, pasti sampean yakin, wah iki pasti ono sapi sing mencreti. Kalau ada bekas kaki, pasti sampai yakin pasti ada orang berjalan di sini. Sekalipun nggak kelihatan sapinya, sekalipun nggak kelihatan orang berjalan. Kenapa kalau Allah membuat langit dan bumi, manusia masih ragu? Sopo sing gawe yo? Loh. Sudah jelas kan Allah itu maha ada, maujud. Allah itu ada, nggak mungkin nggak ada Allah itu. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu, nggak ada Tuhan loro itu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, hancur, Pak.
Ada Tuhan kehidupan, ada Tuhan kematian misalnya. Tuhan kehidupan masih baru menciptakan manusia lahir. Tuhan kematian kate mata ini. Ngamuk, si tas tak ciptano jadi Tuhan kehidupan. Kate kon pateni. Eker-ekeran Tuhan ilan. Tuhan rahmat sama Tuhan adab berbeda misalnya. Tuhan rahmat mau ngasih rezeki kepada manusia, mau ngasih kesehatan kepada manusia. Tuhan adab ndak wis tak tekakno balak. Jare Tuhan rahmat, koncek kejem temen. Cini, aku pegel katanya Tuhan rahmat. Akhirnya Tuhannya bentrok nantinya. Tuhan yang satu mengendaki matahari terbit dari timur, Tuhan yang kedua mengendaki terbit dari barat. Tak dibagi loro Gus Rengingi kan. Lau kana fi ma'alihatun illallah la fasadata, enggak mungkin akan terjadi itu. Tuhan satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu. Lam yalid walam yulad, yang tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Kadang-kadang bong bingung, Nabi Isa kok bisa ya lahir tanpa bapak, ambik mak tok dadi, sampai nodo Gusti Allah sing seneng ambik mahe Nabi Isa sampai meteng dadi anake Gusti Allah. Persis omongannya orang Kristen begitu. Saya mau tanya, kalau sampean nggak pernah berzina, nggak pernah berhubungan dengan perempuan dituduh, kau niku tahu turu ambek wong wedok, ngeloni wong wedok, ngamuk ndak sampean? Saya nggak pernah kok. Ini orang-orang yang Kristen ini, orang-orang Katolik ini, dia nuduh itu Allah pernah sampai punya anak Nabi Isa. Ada yang lebih jahat daripada tuduhan kepada Allah sehingga punya anak. Gusti Allah seneng ambek makhluki. Lo ustad seneng ambek muridé ae wis kurang bener ya. Banyak sing ngrasani kok. Orang tua seneng ambek anake dhewe sing wedok, banyak ngrasani. Gusti Allah seneng ambek makhluke sampai duwe anak are. Masya Allah, tuduhan yang sangat berbahaya saudara. Sebenarnya ada yang lebih mengherankan daripada Nabi Isa. Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nabi Isa sing duwe ibu kan, dan Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada wong wedok, nggak ada wong lanang, wis awal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada lagi Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, nggak ono ibu tapi ono bapak. Hawa. Sebenarnya masih banyak bukti-bukti Pak. Kalau karena mengherankan dan duwe bapak moro-moro duwe anak, tidak membayangkan kebesaran Allah, ya keliru. Untanya Nabi Soleh dari bapak dari emak moro-moro no unta metu toko watu mau disembah. Ularnya Nabi Musa tongkat jadi ulo, jadi ular, nggak duwe bapak, nggak ada ibu, mau disembah. Banyak sebetulnya. Lo sampai sekarang ono Pak, nggak ada bapak, nggak ada ibu, jadi makhluk hidup. Nggak percaya sampean? Set, ya nggak? Bukan pobosok. Ono set, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, semban.
Kalau memang itu adalah satu hal yang nggak mungkin terjadi, itu set, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Laron, nggak ada bapak, nggak ada ibu, sembahan bisa laron ya. Karena itu hal biasa bagi Allah. Allah bisa menciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Allah bisa menciptakan makhluk dengan orang laki tanpa perempuan. Allah pun bisa menciptakan makhluk dengan perempuan tanpa orang laki. Bahkan Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa ada sebab. Itu bukti kebesaran Allah. Wahidun, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Gak ada sing barengi Gusti Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean ngangkat meja ijen gak kuat, ada yang bantu ngangkat meja. Kalau sampean ngangkat lemari sendiri nggak kuat, ada yang bantu ngangkat lemari. Gusti Allah nggak ada yang bantu. Gusti Allah itu perlu dibantu rek. Nggak ada, Allah nggak syarikalah, nggak ada yang bantu Allah, yang bersekutu dengan Allah, perserikatan Tuhan nggak ada. Satu-satunya Tuhan adalah Allah. Wala mithlalah, nggak ada yang persis seperti Allah. Apa ambek po bodoh nggak? Apa ambek po bodoh apa ndak? Itu mithil namanya. Oh ono po loro, oh ono po telu, persis boy, ya po aja nih. Itu namanya mithil. Kelampok ambek kelampok, ya mithil, sak mithil itu. Kambing ambek kambing, ya mithil namanya. Podo wis. Sak bentuke, sak sifate podo. Yang sama dengan Allah enggak ada. Jelas enggak sama. Wala syibhalah, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Po asli ambil po plastik, sama apa enggak? Enggak sama. Kenapa? Kalau po plastik warnanya sama, bentuknya sama, rasanya enggak sama, ya enggak? Ono sing mirip-mirip ambek Gusti Allah. Ono mirip dak ono apa maning persis kok. Dewa setengah Tuhan, setengah manusia. Dak ono blas. Setengah Tuhan, setengah manusia dia ono. Menungso tok, Tuhan tok, dak ono setengah-setengahan ngono iku. Setengah polisi, setengah hansip, dak ono. Hansip tok, polisi tok, kan ngono. Setengah presiden, setengah petani. Nggak ada. Petani tok, presiden tok. Wala syibhalah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Tak bodoh. Tidak ada yang seperti Allah. Wa huwas sami'ul basir. Kalau kita ini Pak, tidak bisa membuat sesuatu berubah kecuali dengan dirubah. Misal, air rasanya apa? Tawar. Untuk menjadi manis dicampuri dengan gula. Air langsung tawar jadi manis tanpa dicampuri bisa? Enggak bisa.
Tapi coba sampean lihat itu, mangga bisa manis. Apakah sampean pernah nyirami pohon mangga dengan gula? Disirami dengan air yang tawar, tapi keluar pohon mangga yang manis. Heran nggak? Kenapa? Allah nggak perlu pakai macam-macam cara. Kun fayakun, jadi manis, ya jadi manis. Nggak pakai dicampuri gula mah neng. Air yang tawar dicampuri jeruk jadi kecut, ya enggak? Belimbing bolo bisa kecut, kenapa? Padahal airnya juga dari sumur yang sama. Disirami pohon mangga dengan dari satu sumur, keluar pohon mangga manis. Belimbing bolo disirami juga dari sumur itu, keluar pohon belimbing yang kecut. Nggak pernah dicampuri sama orangnya. Oh kayak mangga dicampuri gula, oh kayak belimbing wolo dicampuri cuka. Nggak ada, dengan sendirinya itu. Subhanallah. Pohon mawar, bunga mawar baunya harum sampai nyirami pohonnya dengan minyak? Enggak juga. Itu yang punya pohon melati, nggak pernah disirami dengan minyak tapi bau harum sendiri. Kenapa? Itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'. Itu dalam perbuatannya, apalagi sifatnya, apalagi dalam zatnya. Nggak bisa Gusti Allah dibentuk-bentuk sing ndak. Lihat beberapa Tuhannya, medeni Pak. Matane mendeli, ono sungune, wetenge gede, ono udele, bawa pentung. Saya yakin kalau Tuhannya hidup semburat kabeh makhluke. Tuhan dibentuk sehingga anda, ini pelecehan terhadap Allah. Kita kan berbicara sama orang Islam. Maaf, Tuhannya orang Nasoro. Bumi yang sudah maju ini loh, yang sudah maju, bumi sudah maju Pak. Pakaian macem-macem maju semuanya, cuma Tuhannya mau lebihan primitif, nggak pernah pakaian. Sing nyembah gawe dasi, sing nyembah gawe jas, gawe celana, Tuhane muda. Medit Pak, lambu urunan nukokno pakaian Tuhane. Subhanallah. Alhamdulillah sampean jadi orang beriman. Oh untung sampean nggak salah pilih Tuhan. Duduk Tuhan toko kayu, bukan Tuhan dari batu, bukan Tuhan dari manusia. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan itu dari kayu, Tuhannya kropos. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan itu dari batu, Tuhannya iso dipacai, iso digecor. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan tadi itu dari binatang, ya Allah, tambah hancur dah. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan tadi itu dari manusia. Manusia yang perlu makan, yang perlu minum, kalau udah makan minum perlu berak, perlu kencing, yang ngantuk, yang tidur. Mana Tuhannya? Lagi mencret. Untung Pak, syukur, alhamdulillah jadi orang dijaga imannya. Kalau punya iman dijaga dengan meninggalkan segala hawa nafsu, ajakan hawa nafsu, dan meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan Allah sebagaimana mentakdir kita semuanya menjadi orang beriman, Allah menjaga iman kita sampai akhirnya mematikan kita dalam keadaan beriman. Amin Allahumma. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh
sebagaimana aku memulai makhluk, demikian juga aku kembalikan itu makhluk. Sampean dimulai dari tanah, dikembalikan kepada tanah. Sampean dimulai dalam keadaan beriman, nantinya juga Anda insya Allah dikembalikan kepada Allah dalam keadaan Amin Allahumma. Eman-eman ya imannya, jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah, supaya dibawa iman tadi itu sangu setelah mati, setelah meninggal dunia. Insya Allah Ahad lagi sudah masuk Maulid nggak? Insya Allah bulan Maulid acaranya berubah. Jadi habis sholat subuh kita baca Maulid dengan singkat, ya. Insya Allah akan dihadiri oleh Bupati dan akan menjadi penceramah Kiai Mujib Imron, ya. Cuma tempatnya berubah, bukan di sini, ada di teras, ada di teras sana, jadi supaya lebih kelihatan luas, ya, supaya semuanya bisa dapat melihat acara tadi itu. Nanti untuk yang akan datang, yang berjualan agak bergeser, jadi agak ke utara yang berjualan sehingga tidak mengganggu acaranya. Kemudian kedua, saya titip-titip kalau kepingin ilmunya manfaat berkah, yang khusyuk dalam menghadiri acara pengajian. Kalau nggak ditakzim, rugi sampean. Sholat tapi sampean nggak serius sholatnya, rugi nggak? Nggak khusyuk sampean. Baca Quran tapi sampean nggak serius baca Qurannya, nggak khusyuk sampean. Menghadiri majelis taklim tapi nggak serius, nggak khusyuk. Di antaranya bentuknya serius, tolong mandeko sementara ngerokoi. Tilu tok jam 6 entekno sak pabrike wis. Mandek sedilu yang khusyuk, insya Allah berkah jadinya. Serius dilu tok mosok dak iso. Sampean lek poso mulai subuh sampai maghrib iso kok dak rokokan. Mosok mulai subuh sampai jam 6 tok dak iso. Insya Allah bisa. Niati, insya Allah bisa. Niati supaya ilmunya manfaat, niati supaya khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada permintaan surat Al-Fatihah pertama untuk Muhammad Khairul Anam yang sakit, Imam Sujono Blitar yang meninggal dunia, kemudian Ibu Hajah Khadijah, mohon doa Fatihah supaya urusannya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan insyaallah yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera, berikan panjang umur fi taatillah. Yang kedua, yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan dimasukkan ke dalam surga, dan mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang punya urusan yang sulit, urusannya mudah-mudahan jadi gampang, Allah lancarkan semuanya, cita-citanya disampaikan kepada Allah. Demikian kita semuanya, mudah-mudahan panjang umur fi taatillah fi ridha, dan semua Allah sampaikan cita-citanya kita. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا
إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله
في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.